Ini bukan tumpukan uang mainan. Ini adalah 11,255 triliun rupiah. Uang haram hasil korupsi ekspor CPO yang akhirnya kembali ke kas negara. Hening sejenak, bukan 1 miliar, bukan 1 triliun, tapi 13,255 triliun rupiah. Uang tunai, hasil sitaan mega korupsi ekspor crude palm oil, kini secara resmi kembali ke tangan negara. Sebuah seremoni simbolis, namun syarat makna, disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan tumpukan uang itu kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa. Ini bukan sekadar berita, ini adalah pernyataan. Peristiwa ini terjadi dalam sebuah acara formal kenegaraan. Jaksa Agung ST Burhanuddin tampil di depan, memegang sebuah dokumen. Dokumen itu adalah bukti penyerahan aset sitaan yang telah berkekuatan hukum tetap. Di hadapannya, berdiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, yang siap menerima uang rakyat yang sempat hilang itu kembali ke kas negara. Mata publik dan mata Presiden tertuju pada momen ini. Sebuah jabat tangan, sebuah dokumen berpindah tangan. Di belakang mereka, tumpukan uang di Blabskol 2,55 triliun itu dipamerkan secara terbuka. Bukan untuk pamer kemewahan, bukti nyata bahwa hukum telah berjalan. 12 triliun, angka yang fantastis. Tapi dari mana sebenarnya uang ini berasal? Uang ini adalah inti dari skandal ekspor CPO, sebuah kasus korupsi besar yang mengguncang industri kelapa sawit Indonesia. Kejaksaan Agung mengungkap adanya persekongkolan jahat. Para mafia bermain dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil dan turunannya. Mereka seharusnya membayar kewajiban kepada negara, tapi mereka tidak. Mereka seharusnya mematuhi aturan Domestic Market Obligation O, tapi mereka melanggarnya. Akibatnya, negara rugi. Minyak goreng di dalam negeri sempat langka dan mahal. Rakyat menjerit, sementara para koruptor menumpuk kekayaan. Tim penyidik Jaksa Agung bekerja dalam senyap, menyita aset, mengejar aliran dana, hingga akhirnya terkumpul belasan triliun rupiah. Uang ini bukan lagi milik koruptor. Uang ini adalah milik kita, milik negara. Dan kini, uang itu telah kembali. Penyerahan aset sitaan, biasanya urusan antar lembaga, antara Jaksa Agung dan Menteri Keuangan. Tapi kali ini, berbeda. Presiden Prabowo Subianto hadir, menyaksikan, mengawasi, kembali serius dan megah. Apa maknanya? Kehadiran seorang kepala negara dalam acara seperti ini adalah sebuah sinyal. Sinyal bahwa perang melawan korupsi adalah prioritas utama. Sinyal bahwa Presiden memberi backing penuh kepada aparat penegak hukum untuk tidak ragu, untuk tidak takut membongkar kasus-kasus besar. Ini adalah pesan bahwa era main-main dengan uang negara harus diakhiri. Kehadiran Presiden adalah simbol bahwa negara hadir dan negara tidak akan kalah oleh koruptor. Harap 15,255 triliun kini masuk ke dalam kas negara, diterima oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Lalu, apa? Uang ini akan menjadi bagian dari anggaran pendapatan belanja negara APBN. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, uang yang seharusnya dipakai untuk subsidi, uang yang seharusnya membiayai sekolah dan rumah sakit, kini kembali ke posnya. Tugas berat Menteri Keuangan adalah memastikan uang ini digunakan sebenar-benarnya untuk kepentingan rakyat. Mengembalikan apa yang telah didigop dan pengembalian 12 triliun ini adalah kemenangan, kemenangan hukum atas kejahatan, kemenangan rakyat atas para perampok. Tapi ini bukan akhir, ini baru permulaan. Pesan telah disampaikan, sedang mengawasi. Oke, bagaimana menurut Anda langkah penegakan hukum ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, beserta hadirin tamu undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang dalam acara penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.539 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan mengawali acara dengan menyaksikan bersama penayangan video penanganan perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya. Selamat menyaksikan.
Tanahnya subur, lautnya luas, dan hutan tropisnya menyimpan sumber daya yang menjadi kebanggaan dunia. Salah satunya kelapa sawit. Komoditas Malvindo yang menjadikan Indonesia penghasil minyak sawit mentah CPO nomor 1 di dunia. Namun, di balik kejayaan itu muncul ironi. Produksi melimpah, tapi minyak goreng di pasar justru langka. Harga melonjak, rakyat kosong, rakyat mengantri. Bagaimana mungkin negeri penghasil sawit terbesar justru kekurangan minyak goreng, padahal sudah ada kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) bagi perusahaan-perusahaan tersebut yang merupakan kewajiban sebagian hasil sawit digunakan untuk kebutuhan rakyat. Tapi kenyataannya, sebagian besar minyak justru diekspor. Kapal-kapal berlayar meninggalkan dapur rakyat yang kekurangan. Negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini aneh sekali, tidak masuk di akal sehat. Dan ternyata memang itu ternyata adalah permainan manipulasi yang terbit aman. Silakan boleh. Melihat kejanggalan ini, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah memproses hukum yang mengungkap dalam di balik kelangkaan minyak goreng serta berhasil membuktikan kerugian negara sebesar 17,7 triliun rupiah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bagi kami, siapapun yang akan melakukan penanganan ini yang luar biasa karena membutuhkan keterangan. Makanya hari ini kita tetapkan tersangka, hari ini kita tahan. Bahkan tegas pun diambil melalui penyitaan lebih dari 13,2 triliun berhasil diamankan untuk negara.